Setiap orang memang ditakdirkan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sesuai dengan hakikatnya, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Sehebat apapun seseorang itu, pasti dibalik itu punya kelemahan. Ketika kelebihan yang Tuhan berikan membuat kita jadi seseorang yang dihormati, dihargai, bahkan disegani oleh orang banyak, kita hendaklah harus tetap rendah hati dan menerapkan ilmu padi. Di atas langit masih ada langit. Itulah sebuah pepatah lama yang mengajarkan kita agar hidup di dunia ini jangan terlalu sombong, jumawa, atau merasa paling hebat dan paling jago dibanding orang lain. Sifat sombong adalah salah satu sifat tercela. Kesombongan yang berlebihan hanya akan membawa kita dalam sebuah kehancuran dan keniscayaan, seperti yang akan diceritakan dalam kisah ini, agar kita bisa memetik hikmahnya. Garut Selatan sekitar tahun 2000. Pagi itu di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, tepatnya di pesisir pantai wilayah Garut Selatan, matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya. Suasana pantai Pamengpek tampak masih tenang karena belum diwarnai keramaian. Sesekali terdengar deburan ombak dari arah pantai dan menghantam karang, memecah kesunyian di pagi itu. Tidak jauh dari bibir pantai, puluhan kelomang terlihat berlarian masuk ke sarangnya yang berbentuk lubang-lubang kecil itu. Menghindari sapuan ombak yang menerpa sarang mereka yang berada di dalam pasir berlubang. Dan ketika butiran ombak itu membasahi sarang mereka, puluhan kelomang tersebut langsung bersembunyi di dalamnya, sedangkan anak-anak kepiting tampak berlarian sepanjang pantai, saling berlari berkejaran seperti berpacu dengan hembasan ombak. Jajaran pohon kelapa yang tinggi menjulang sepanjang pesisir pantai, daunnya meliuk-liuk saat sesekali diterpa angin yang berhembus. Sungguh suatu pemandangan yang sangat indah dan syahdu untuk memulai aktivitas di pagi yang cerah itu, sebagai salah satu bukti kebesaran Tuhan yang sudah menganugerahkan keindahan alam secantik itu. Apalagi pantai Pamengpek adalah salah satu pantai yang pemandangannya begitu indah di wilayah Garut, yang sering dijadikan tempat wisata oleh para wisatawan domestik maupun yang berasal dari luar kota Garut. Tidak jauh dari pantai Pamengpek, suasana berbeda terlihat dari sebuah rumah besar yang posisinya berada tepat di tengah pemukiman penduduk. Bagian besar penduduk di sana menggantungkan hidup sebagai nelayan atau menjual aneka pernak-pernik aksesoris khas pantai kepada para turis yang datang, baik turis domestik maupun turis mancanegara. Pagi itu di rumah besar tadi terlihat keramaian warga yang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan langsung sebuah tragedi tragis yang menimpa salah satu warga mereka. Ya, pemilik rumah besar itu Pak Jaya namanya. Pak Jaya tiba-tiba ditemukan tewas dengan kondisi tubuh hangus dan badan bolong-bolong oleh Bu Atika, istrinya. Saat itu ketika azan subuh berkumandang dari musola kecil yang tidak jauh dari rumahnya, Bu Atika mau membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat subuh. Akan tetapi Bu Atika tidak mendapati Pak Jaya berada di sampingnya. Lalu dia mencoba keluar kamar untuk mencarinya dengan mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang ada di rumahnya, sambil memanggil-manggil namanya, namun tidak ada sautan. Bu Atika sempat menyangka mungkin Pak Jaya sudah duluan pergi ke musola untuk menjalankan sholat subuh berjamaah di sana seperti biasanya. Sampai akhirnya Bu Atika malah menemukan sang suami di depan pintu dapur dalam posisi tertelungkup dan sudah tidak bernyawa dengan tubuh kosong. Bu Atika teriak histeris sampai akhirnya jatuh pingsan. Tidak lama warga yang mendengar teriakan Bu Atika pun berkerumun.
Jaya ikut shock dan tidak menyangka Pak Jaya yang dikenal sebagai kepala desa yang baik dan disayangi warganya, kenapa hidupnya harus berakhir tragis seperti itu. Sebagian warga ada yang langsung menelpon pihak kepolisian dan siap-siap mengurus jenazah Pak Jaya. Ada juga warga yang mencoba menenangkan dan menghibur Mbak Atika yang masih belum bisa menerima kenyataan pahit yang menimpanya. Sehari sebelumnya, malam itu Ki Jalu sedang duduk bersila dengan bertelanjang dada di kamar khusus ritualnya. Sebuah kamar yang terletak paling ujung dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk oleh Bu Jamila istrinya. Ki Jalu melarang keras dan mengancam akan menceraikan Bu Jamila kalau sampai lancang masuk ke kamar ritual. Kamar ritual tersebut pintunya berwarna hitam dan ditutupi oleh gorden yang berwarna hitam juga. Tidak ada pencahayaan sama sekali di sana, apalagi ventilasi udara. Bisa dikatakan kamar ritual itu lebih tepat disebut gudang daripada kamar. Suasananya juga terasa menakutkan karena dipenuhi oleh barang-barang klinik koleksi Ki Jalu seperti keris, batu mustika, batu merah delima, bambu petuk, cundrik, tombak, kujang, mandau, samurai, dan lain-lain. Semua barang-barang tersebut bukan koleksi sembarangan dan bukan hal yang mudah juga didapatkan Ki Jalu. Ki Jalu sebelumnya terus bertarung dulu dengan para pemilik barang-barang klinik tersebut. Bahkan harus beradu ilmu juga dengan sosok-sosok penunggunya. Ketika Ki Jalu berhasil memenangkan pertarungan, barulah dia bisa memiliki barang-barang tersebut dan mengoleksinya. Semua koleksinya itu punya sosok penunggu masing-masing yang dalam waktu-waktu tertentu harus dimandikan dengan kembang 7 rupa dengan ritual khusus, diminyaki dengan minyak tertentu atau diletakkan di tempat tertentu yang tidak boleh sembarangan. Bila ada ritual pemeliharaan dan perawatan benda-benda klinik itu ada yang terlewat, apalagi sampai lupa, biasanya akan ada musibah atau kesialan yang akan menimpa Ki Jalu. Seperti yang belum lama ini terjadi. Pas bangun tidur, tahu-tahu Ki Jalu merasa tubuhnya panas, seperti terpanggang kobaran api dari dalam. Bahkan dari tubuhnya sampai keluar asap yang membuat Ki Jalu sangat tersiksa, hingga mengerang kesakitan. Usut punya usut, rupanya semua itu gara-gara Ki Jalu lupa memandikan keris kesayangannya dengan kembang 7 rupa di malam Jumat Kliwon. Sang penunggu keris yang sosoknya seorang laki-laki yang seluruh tubuhnya berelemen api protes ke Ki Jalu dengan membuat tubuhnya berasa kepanasan seperti terpanggang. Suasana kamar ritual hawanya juga terasa pengap, membuat orang normal akan kesusahan bernafas bila berlama-lama berada di sana. Setiap kali sedang mengadakan ritual, Ki Jalu suka mengunci kamar ritual dari dalam. Begitu juga ketika tidak sedang mengadakan ritual, Ki Jalu pasti akan mengunci kamar itu dari luar. Kuncinya pasti akan selalu dia bawa. Tidak pernah dia simpan di rumah, bahkan dititipkan ke Bu Jamila istrinya pun tidak pernah. Ki Jalu beralasan semua itu demi keamanan. Kini Ki Jalu sedang mengadakan ritual pengiriman santet atas permintaan seorang kliennya Pak Usep, seorang juragan Kapulaga dan cengkeh dari Garut Selatan. Pak Usep ingin maju dalam pencalonan kepala desa di tempatnya yang akan berlangsung 2 bulan ke depan. Pak Usep punya saingan berat, yaitu Pak Jaya, kepala desa yang menjabat sekarang dan kembali diminta warga buat maju lagi mencalonkan diri sebagai kepala desa periode berikutnya. Pak Jaya begitu dicintai warga karena selama ini mengemban jabatannya dengan amanah. Pembangunan di desa tempat dia memimpin juga mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satunya makin berkurangnya jumlah warga miskin dan mulai terbentukannya lapangan pekerjaan
lewat dana desa yang disalurkan Pak Jaya. Itu sebabnya Pak Jaya sangat sukar untuk ditumbangkan dan jadi kuda hitam buat Pak Usep yang sangat terobsesi ingin jadi kepala desa. Di saat warga lain tidak ada yang berani ikut bersaing menjadi rival Pak Jaya, Pak Usep malah sebaliknya. Namun niat Pak Usep mencalonkan diri sebagai kepala desa tujuannya lebih banyak untuk kepentingan dirinya dan untuk mengembangkan bisnis kapulaga serta cengkeh yang kini digelutinya. Jadi bukan untuk memakmurkan warga. Sadar tidak bisa bersaing dalam merebut hati warga yang sebagian besar sudah menyatakan dukungan pada Pak Jaya. Pak Usep pilih cara hitam, yaitu dengan minta bantuan Ki Jalu menghabisi Pak Jaya dengan media santet. Ki Jalu bersedia tentu saja dengan mahar yang tidak murah, bisa mencapai puluhan juta. Pak Usep tidak keberatan dengan tarif mahal yang ditetapkan Ki Jalu. Yang penting, tujuannya menyingkirkan Pak Jaya dengan menyantetnya bisa segera terlaksanakan. Pokoknya berapapun yang Ki Jalu minta sebagai mahar, saya akan bayar. Asal saingan saya untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa itu bisa dibikin mati, kata laki-laki berusia sekitar 40 tahunan dan berperut buncit itu ke Ki Jalu penuh harap. Siapapun yang melihat wajah Pak Usep pasti setuju kalau dia adalah orang yang licik dan serakah. Dia juga suka menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Pak Usep juga terkenal sebagai tengkulak kapulaga dan cengkeh yang suka memeras warga. Dia akan membeli hasil panen warga dengan harga serendah-rendahnya, tapi nanti dia jual ke pembeli di luar kota dengan harga setinggi mungkin. Makanya Pak Usep jadi cepat kaya dan jadi salah satu tengkulak tersukses di sana. Ki Jalu manggut-manggut. Baiklah, tapi aku tanya sekali lagi, apakah kamu yakin ingin membuat korban mati? Ingat, jangan main-main dengan nyawa seseorang, karena apapun yang kau lakukan sekarang pasti nanti ada akibatnya. Tandas Ki Jalu dengan tatapan tajam menghujam, menatap langsung ke manik mata Pak Usep. Pak Usep spontan merasa terintimidasi oleh tatapan mengancam Ki Jalu. Dia hanya bisa menundukkan wajah karena nyalinya langsung ciut ditatap begitu rupa oleh dukun santet paling sakti di ranah Pasundan itu. Pak Usep merasa dirinya begitu kecil dan tidak berarti apa-apa di hadapan Ki Jalu. Melihat Pak Usep hanya diam dan tidak memberi jawaban, Ki Jalu langsung menegurnya dengan suara keras yang membuat Pak Usep sangat kaget, sehingga sempat terlonjak dari posisi duduknya sekarang. Orang nanya itu dijawab atuh, bukannya malah bengong seperti domba ompong, bentak Ki Jalu. Iya, saya siap, Ki Jalu, jawab Pak Usep dengan badan gemetar karena takut. Nyalinya yang sudah ciut kini makin menciut akibat bentakan Ki Jalu. Bagus, kalau begitu nanti malam kamu harus menyiapkan bahan-bahan buat ritualnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti yang ada malah kamu yang akan mati kena santetnya, ancam Ki Jalu dengan nada serius. Wajah Pak Usep berubah pucat. Dia refleks memegang lehernya sendiri, seakan ketakutan seandainya malah santet yang dia kirim itu malah berbalik ke dirinya. Baik Ki, saya janji akan menyiapkannya sekarang juga tanpa ada yang terlewat, saut Pak Usep yang lalu pamit ke Ki Jalu seraya mencium punggung tangannya. Ki Jalu menatap Pak Usep dengan tatapan sinis. Dasar manusia serakah, sudah punya uang banyak masih ingin menjabat kepala desa. Malam itu setelah semua persyaratan lengkap dibawa oleh Pak Usep di depan kemenyan yang sedang menyala, Ki Jalu mulai melaksanakan ritual pengiriman santet yang mematikan dan bisa membunuh korbannya hanya dalam waktu singkat.
Di dekat kemenyan terlihat ada beraneka sesajen, mulai dari aneka buah-buahan, jajanan pasar, apel jin, kopi hitam, dan seekor ayam cemani yang masih hidup. Ayam cemani tersebut kedua kakinya terikat dengan tali sedemikian kuatnya hingga tidak bisa bergerak. Suasana hening di ruangan itu terasa begitu mencekam, seolah-olah tidak ada kehidupan. Bibir Ki Jalu tidak henti-hentinya Qomat Kamit khusyuk membacakan mantra-mantra dengan kedua mata terpejam. Entah mantra apa yang Ki Jalu sedang bacakan, yang jelas sesekali suara geraman juga ikut keluar dari mulutnya mengiringi mantra yang dia ucapkan. Tiba-tiba muncullah asap tebal berwarna merah dari ubun-ubun kepala Ki Jalu. Anehnya asap tebal itu bukanlah asap tebal biasa, bentuknya lurus, dan saat berbelok pun bentuknya ikut lurus seperti anak panah. Seperti ada yang mengendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Asap tebal itu pun perlahan terbang menuju ayam cemani yang ada di depan Ki Jalu. Untuk beberapa saat, asap tebal berwarna merah itu seperti meliuk-liuk memutari ayam cemani yang masih terikat tidak berdaya, lalu menyelubungi keseluruhan tubuh ayam cemani. Tiba-tiba Ki Jalu membuka matanya dan langsung melotot ke arah ayam cemani tersebut sambil teriak, "Pai Sia, mati kau!" Teriak Ki Jalu seraya dilanjutkan Qomat Kamit kembali membacakan mantra. Namun kali ini dengan memandang lekat ke arah ayam cemani, dan hanya dalam hitungan sepersekian detik, ayam cemani tersebut seperti terangkat ke atas, dibungkus oleh kepulan asap merah yang tadi. Ayam cemani yang masih terikat itu diputar-putar seperti gasing, tapi berada di udara. Lalu, brak, ayam cemaninya dijatuhkan dari atas dalam sekali hentakan keras. Seiring gerakan tangan Ki Jalu yang bergerak seperti membanting sesuatu dari kejauhan, kemudian bisa dibayangkan ayamnya pun mati dengan kondisi kepala pecah dengan darah muncrat ke segala arah. Lalu Ki Jalu membuka telapak tangannya seraya membacakan sebuah mantra. Di luar dugaan dari telapak tangannya keluarlah api yang kemudian dia dekatkan ke bangkai ayam cemani yang sudah mati tadi. Akhirnya ayam cemani itu pun mati kedua kalinya dengan kondisi sangat mengenaskan. Pak Usep yang menyaksikan pemandangan itu sempat bergidik ngeri hingga menutup wajahnya dengan tangan karena tidak kuat melihatnya. Sampai akhirnya suara Ki Jalu mengagetkannya. "Targetmu sudah mati, tapi bukan berarti kamu bisa lolos jadi kepala desa," ucap Ki Jalu dengan wajah serius. Tentu saja ucapan Ki Jalu tersebut mengagetkan Pak Usep. "Loh, kok bisa begitu, Ki? Kan Pak Jayanya sudah mati karena dikirim santet dari Aki," tanya Pak Usep penasaran sekaligus bingung. "Ya itu memang betul. Maksudnya kamu jangan senang dulu, karena dengan kematian sainganmu bukan berarti hidupmu akan bahagia. Berhati-hatilah karena akan ada pembalasan dari pihak korban," tanda Ki Jalu. Pak Usep yang kesal karena sudah mengeluarkan uang puluhan juta buat bayar Ki Jalu, tapi langkah dia menjadi kepala desa malah tidak bisa semulus harapannya. Tanpa sadar Pak Usep menggerutu di depan Ki Jalu. "Kalau begitu percuma saya mahal-mahal bayar Aki kalau ternyata nggak bisa bantuin saya dari pembalasan keluarga korban," gerutu Pak Usep. Raut kekesalan sekaligus kecewa terpahat jelas di wajahnya. Reaksi Ki Jalu sungguh di luar dugaan.
Tanpa menjawab apalagi mendebat ucapan Pak Usep yang secara terang-terangan sudah menyinggung perasaannya, Ki Jalu malah lebih memilih meninggalkan Pak Usep sendirian di kamar ritualnya sendirian. Tapi Ki Jalu berjalan dengan menyunggingkan sebuah senyuman yang penuh misteri. Giliran Pak Usep yang bingung dengan sikap Ki Jalu. Aki Jalu mau kemana, Aki? Tanya Pak Usep bingung. Entah kenapa tiba-tiba perasaannya jadi tidak enak. Pak Usep merasa ada sesuatu hal yang kurang baik akan menimpa dirinya tidak lama lagi. Namun Ki Jalu terus melangkah santai, seolah tanpa beban dan tanpa menoleh sedikit pun, meski dia tahu Pak Usep memanggil-manggil namanya. Sampai akhirnya ketika dia sudah berada di luar pintu kamar ritual, tiba-tiba Ki Jalu mengangkat sebelah tangannya, seraya komat kamit membaca sebuah mantra. Dan hal yang mengerikan pun terjadi. Hanya dalam hitungan detik, tiba-tiba pintu kamar tersebut tertutup dengan sendirinya. Suaranya keras seperti ada tangan tidak terlihat menutupnya. Prak! Suara pintu yang dibanting itu juga mengagetkan Pak Usep yang masih duduk bersila sendirian di dalam kamar ritual. Tiba-tiba Pak Usep merasakan udara di dalam kamar tersebut yang awalnya sudah terasa pengap, kini malah terasa makin pengap, seperti dipenuhi banyak orang hingga nafasnya terasa sesak. Pak Usep tadinya hendak berdiri dengan maksud mau mengikuti Ki Jalu keluar dari dalam kamar ritual tersebut. Tapi anehnya tubuhnya mendadak tidak bisa digerakkan, seperti ada sesuatu yang mengikat tubuhnya sedemikian rupa hingga membuat Pak Usep mulai dilanda ketakutan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi tubuhnya. Untungnya Pak Usep masih bisa berbicara. Ki Jalu, tolong, kenapa saya nggak bisa menggerakkan tubuh saya? Saya mau keluar dari sini, Ki, tolong, teriak Pak Usep sambil kembali memanggil-manggil nama Ki Jalu dengan penuh rasa putus asa. Ki Jalu, tolong. Tapi tidak ada jawaban dari luar kamar ritual. Yang ada malah suasana kamar ritual tersebut terasa makin mencekam. Pak Usep yang mulai dijajah oleh rasa takut makin bertambah besar ketakutannya saat tiba-tiba dia merasa ada dua tangan dingin berkuku panjang berwarna hitam memeluknya dari belakang. Wajah Pak Usep berubah pucat ketika kedua tangan berkuku panjang tersebut mulai merayap dan mengusap-ngusap dada dan sebagian wajahnya. Ki Jalu, tolong saya. Dengan suara serak dan pelan sambil menangis, kembali Pak Usep mencoba memanggil Ki Jalu meminta bantuannya. Tubuh Pak Usep makin kencang menggigil ketakutan. Dia pun mulai menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang ditinggal ibunya. Namun percuma, tetap tidak ada tanda-tanda kedatangan Ki Jalu yang akan datang membantunya seperti yang dia harapkan. Matanya yang sudah basah oleh air mata itu membeliak ketika kedua tangan berkuku panjang tersebut mulai merayap naik lalu memegang kepalanya. Kemudian makhluk itu membuat gerakan tertentu seperti hendak menarik sesuatu dari ubun-ubun Pak Usep. Tidak lama kemudian dalam hitungan sepersekian detik, tangan berkuku panjang tersebut berhasil menarik sukma Pak Usep. Pak Usep tidak bisa melawan, hanya jeritan kesakitannya yang terdengar bergema di dalam ruangan ritual saat kedua matanya dicongkel paksa oleh makhluk itu. Kemudian dengan lahap makhluk itu memakan kedua biji mata Pak Usep yang masih bersimbah darah itu mentah-mentah, seolah-olah sedang menikmati makanan lezat. Di luar kamar ritual, Ki Jalu hanya tersenyum penuh arti, sebuah senyum penuh kepuasan yang hanya bisa dirasakan oleh Ki Jalu si Raja Santet. Makanya jangan berani-berani macam-macam sama Aing. Mulutmu harimaumu, Aing paling tidak suka diremehkan.
ucap Ki Jalu seraya memandang kamar ritualnya yang pintunya tiba-tiba terbuka sendiri. Dan tidak lama kemudian, terlihat sosok makhluk perempuan dengan payudara besar, dengan kedua tangan berkuku panjang, berwarna hitam, sontak melempar tubuh Pak Usep yang sudah tidak berdaya keluar dari kamar ritual, hingga menimbulkan suara berdebum keras. Bak, tubuh Pak Usep dilemparkan begitu saja seperti membuang seonggok sampah yang tidak berguna. Terlihat kedua mata Pak Usep sudah bolong, membuat siapapun yang melihatnya jadi bergidik ngeri. Keesokan harinya, seperti biasa Bu Neni dan Bu Ipa pagi-pagi sudah ada di kebun kapulaga milik Pak Usep untuk memanen kapulaga yang siap dipanen. Keduanya seperti biasa duduk di saung yang memang khusus disediakan Pak Usep untuk para pekerjanya beristirahat dan makan siang. Namun ketika melihat ke dalam saung sederhana yang terbuat dari kayu dan atapnya daun kelapa kering itu, Bu Neni heran melihat seperti ada seseorang yang sedang tidur terlentang di dalam saung. Pak, Ipa, itu siapa ya? Tumben pagi-pagi udah ada orang yang tidur di kebun, tanya Bu Neni sambil mencolek Bu Ipa yang berjalan di sampingnya. Bu Ipa langsung mengarahkan pandangannya ke arah saung. Dia juga sama kagetnya dan herannya dengan Bu Neni. Iya ya, itu siapa kok berani-beraninya tidur di situ pagi-pagi begini? Lancang sekali ya. Ntar dimarahin juragan Usep baru tahu rasa, sahut Bu Ipa. Kemudian keduanya berjalan setengah berlari menuju saung. Namun makin mendekati saung, keduanya langsung menutup hidung karena tidak tahan dengan bau busuk, mirip bau bangkai yang berasal dari dalam saung. Bu, apa ya ini? Kenapa bau pisan? Kayak bau bangkai, keluh Bu Ipa yang disambut anggukan oleh Bu Neni. Keduanya kaget saat melihat orang yang mereka sangka tiduran di dalam saung. Rupanya jasad Pak Usep yang sudah membusuk. Kedua matanya bolong dan kini dikerubungi oleh puluhan lalat hijau. Kedua pekerja mendiang Pak Usep itu sontak lari ketakutan dan teriak histeris keluar kebun memanggil warga. Penemuan jasad Pak Usep pun menggegerkan warga. Sementara itu Miftah dan rekan-rekan sekampusnya yang sedang mengadakan KKN di desa itu ikut kaget mendengar kabar kematian dua orang tokoh terkemuka di sana, yang kebetulan sama-sama mencalonkan diri sebagai kepala desa. Miftah yang punya kelebihan sebagai anak indigo merasakan kalau Pak Jaya dan Pak Usep dihabisi dengan memakai ilmu hitam. Tapi dia sendiri belum tahu siapa pelakunya. Miftah siang itu bersama Egi rekannya sedang menikmati makan siang di warung Cek Yaya, pemilik warung nasi khas Sunda yang cukup ramai dikunjungi warga sekitar. Konon bukan hanya karena keramahan Cek Yaya, tapi juga memang masakannya enak, tapi harganya murah. Ketika sedang menunggu pesanan nasi, sayur lodeh, dan ayam goreng pesanannya, tiba-tiba Miftah dan Egi mendengar obrolan beberapa orang warga yang rupanya sudah lebih dulu makan di sana. Saya kok serem ya, lihat kondisi jasad Pak Jaya dan Pak Usep. Jangan-jangan mereka berdua ada yang ngirim santet, kata Pak Jujun sambil menengguk kopi manis di depannya. Ucapan Pak Jujun diiyakan Pak Tarna, rekannya yang sedang asik membakar rokok kretek setelah sepiring nasi kuning tandas di lahapnya. Kayaknya dugaan kamu itu betul sekali, Jun. Tapi kira-kira siapa ya orang yang sudah tega menyantet Pak Jaya dan Pak Usep? Soalnya yang jadi calon pemilihan kepala desa kan mereka berdua, tanya Pak Tarna sambil mengisap rokoknya dalam-dalam. Asapnya mengepul membuatnya sempat terbatuk-batuk, tapi tidak membuatnya kapok. Iya juga ya, tapi kan orang yang paling sakti di kampung ini dan dikasih gelar Raja Santet, siapa lagi kalau bukan Ki Jalu, sahut Pak Jujun yang mendadak memelankan nada suaranya ketika menyebut nama Ki Jalu.
Ya, itu wajar adanya, karena semua warga di kampung tersebut sangat takut pada Ki Jalu, yang konon merupakan dukun santet paling sakti di tanah Pasundan saat itu. Kesaktian Ki Jalu sudah terbukti karena pernah berhasil menyantet Ki Raksa, musuh bebuyutannya dari jarak jauh. Saat itu Ki Raksa sengaja menantang Ki Jalu dan mengajaknya beradu ilmu. Tapi Ki Raksa malah harus tewas setelah dikirim santet ke Labang dari jarak jauh. Salah satu santet tingkat tinggi andalan Ki Jalu, Miftah yang diam-diam menguping pembicaraan Pak Tarna dan Pak Jujun, langsung tertarik untuk bertanya tentang Ki Jalu. Dia yakin kalau Ki Jalu ada sangkut pautnya dengan kematian kedua tokoh kampung ini. Dengan sopan, Miftah pun menghampiri kedua warga yang sudah berusia setengah baya tersebut. Bapak-bapak, punten kalau saya mengganggu. Tadi saya nggak sengaja mendengar obrolan bapak-bapak tentang Ki Jalu. Apa saya boleh tahu rumahnya Ki Jalu itu di mana ya? Tanya Miftah berusaha bersikap sesopan mungkin. Pak Tarna dan Pak Jujun tidak langsung menjawab pertanyaan Miftah. Keduanya malah saling tatap dengan wajah keheranan. Memangnya Jang Miftah ngapain mau ke rumah Ki Jalu? Gimana kalau Jang Miftah disantet? Apa nggak takut? Kata Pak Tarna dengan wajah serius. Miftah hanya tersenyum. Enggak kok Pak, insya Allah niat saya juga baik. Masa iya saya akan disantet? Tapi kalau nanti ada apa-apa jangan salahkan warga kampung lo ya. Jang Miftah ini kan pendatang, salah satu mahasiswa peserta KKN. Harusnya fokus saja tuh sama KKN-nya. Nasihat Pak Jujun kepada Miftah. Betul itu Jang Miftah. Jangan cari penyakit. Ki Jalu itu kesaktiannya nggak ada yang menandingi. Iya kan Jun? Pak Tarna meminta pendapat Pak Jujun untuk memperkuat ucapannya. Betul itu Jang Miftah. Kasihan kalau sampai Jang Miftah sampai disantet. Mana masih muda, masa depan Jang Miftah masih panjang. Kembali Pak Jujun menasihatinya. Miftah yang tidak mau memaksa mereka akhirnya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang mereka berikan kepadanya. Lalu Miftah pamit untuk kembali ke mejanya, sebab pesanannya sudah terhidang di atas meja. Baru saja menikmati makanannya, tiba-tiba Miftah merasakan kehadiran sebuah energi hitam yang sangat gelap dan kuat mendekat ke arahnya, hingga membuat dadanya mendadak terasa sakit dan sesak, seperti dihantam oleh sebuah energi yang bertentangan dengan energi yang ada dalam tubuhnya. Miftah yang memang sensitif dengan hal-hal di luar nalar mencoba menetralisir dengan mengerahkan energi murni yang ada di dalam tubuhnya, seraya membaca surat-surat dari Al-Quran. Namun sepertinya energi hitam tersebut terlalu kuat untuk dilawan. Miftah mulai merasa tidak siap menerima terjangan benturan energi sebesar dan sedahsyat itu, yang sudah pasti hanya dimiliki oleh seseorang yang sudah punya ilmu kanuragan tinggi. Ketika Miftah berusaha membentengi dirinya yang ada, malah dia mengalami luka dalam, hingga hidungnya tiba-tiba saja mengeluarkan darah. Mif, hidung kamu kenapa? Kok tiba-tiba mimisan? Tanya Egy dengan khawatir. Lalu Egy segera mengangsurkan tisu yang ada di depannya, lalu menyerahkan ke Miftah. Aku nggak apa-apa kok, jawab Miftah sambil memaksa sebuah senyuman. Dia tidak mau membuat sahabatnya itu jadi mengkhawatirkannya. Tidak lama kemudian Miftah mendengar Pak Tarna dan Pak Jujun saling berbisik sambil ketakutan. Jun, lihat itu kan Ki Jalu, kata Pak Tarna menuju ke arah luar warung, di mana dari kejauhan terlihat ada seorang pria parubaya berjanggut panjang yang sedang berjalan ke arah warung Cek Yaya. Oh iya, sahut Pak Jujun dengan wajah pucat. Kita
pergi aja yuk, mending cari aman saja, ajak Watarna yang langsung diiyakan Pak Jujun. Keduanya dengan tergesa-gesa keluar meninggalkan warung Cek Yaya. Terdengar teriakan Cek Yaya dari dalam warung. "Kang, kok main pergi saja, kalian belum bayar. Kang!" teriak Bu Yaya sambil keluar dari tempat kasir, mencoba memanggil-manggil Pak Tarna dan Pak Jujun. "Besok ya Cek, sekarang mah kita ngutang dulu," sahut Pak Tarna sambil teriak, yang disambut dengan wajah masam Bu Yaya. Sementara itu semakin Ki Jalu berjalan mendekati warung Cek Yaya, darah yang keluar di hidung Miftah malah semakin deras mengucur. Hal ini membuat Egi semakin panik. Dia takut terjadi apa-apa dengan sahabatnya itu. Cek Yaya yang melihat ke arah Miftah juga ikut khawatir. Kemudian setengah berlari menghampiri Miftah dan Egi. "Lala, kasihan sekali sih Ujang Miftah. Sebentar, Cek carikan dulu daun sirih ya, buat menghentikan mimisannya. Jang Egi tunggu aja di sini, temenin Jang Miftah ya," kata Cek Yaya pada Miftah dan Egi. Tapi baru saja Cek Yaya mau keluar warung, tahu-tahu Ki Jalu menghadangnya. "Mau kemana kamu, Cek? Aing baru datang, kamu malah buru-buru mau pergi," bentak Ki Jalu marah. Badan Cek Yaya langsung gemetar diserang rasa takut yang luar biasa. Dengan suara gemetar, Cek Yaya pun menjawab, "Hapunten Ki Jalu, saya nggak bermaksud pergi karena kedatangan Ki Jalu. Tapi itu." Tiba-tiba saja Bu Yaya tidak bisa fokus berbicara karena saking takutnya. "Alasan? Ternyata kamu sama saja dengan orang-orang itu yang langsung lari ketakutan melihat saya." Ki Jalu kembali membentak Cek Yaya seraya menunjuk dengan jarinya ke arah Pak Tarna dan Pak Juju yang sudah lari menjauh. "Ampun Ki, saya nggak bohong. Saya mau ngambil daun sirih buat Jang Miftah. Dia mimisan Ki." Cek Yaya menjawab dengan ketakutan sambil menunjuk ke arah Miftah yang masih terduduk lemas dengan hidung sebelah kiri disumbat oleh tisu. Ki Jalu refleks mengalihkan pandangan ke arah Miftah dan Egi, tapi dia lebih fokus menatap tajam ke arah Miftah dengan menyipitkan matanya. "Anak ini, kenapa Aing merasa ada sesuatu yang berbeda dengan anak remaja ini? Cuma anak ini yang mimisan karena kedatangan Aing. Dia pasti punya kelebihan," batin Ki Jalu. Namun Ki Jalu yang tidak suka ada orang yang memiliki kelebihan dari segi ilmu kanuragan, diam-diam malah hendak memanfaatkan kondisi Miftah yang sedang lemah tersebut untuk menyerangnya. Semakin dekat Ki Jalu melangkah ke arah Miftah, semakin fokus mulutnya komat kamit membacakan mantra. Rupanya Ki Jalu berniat hendak menghabisi Miftah agar bisa menumbalkan sukmanya, agar kesaktian yang dia miliki makin tidak tertandingi oleh siapapun. Sedangkan Egi masih terus membantu Miftah mengganti tisu yang sudah banyak dipenuhi darah mimisan. Terlihat meja sudah dipenuhi tisu bekas mimisan Miftah. Sesekali terdengar erangan Miftah yang mulai lemas karena saking banyaknya darah yang mengucur. Saat berada tepat di depan Miftah, Ki Jalu tersenyum penuh arti. "Sial sekali nasibmu, Jang. Karena malah ketemu Aing di tempat ini hanya untuk menyerahkan nyawa," batin Ki Jalu. Lalu tiba-tiba Ki Jalu melayangkan sebuah pukulan tepat ke arah dada Miftah yang masih terduduk lemas di atas kursi. Jelas itu bukan pukulan biasa karena mengandung tenaga dalam yang cukup dahsyat. Dan siapapun yang terkena pukulan tersebut, jantungnya akan remuk di dalam. Lalu akhirnya tewas mengenaskan hanya dalam hitungan detik. Cek Yaya dan Egi yang melihat aksi Ki Jalu tampak sangat kaget. Namun anehnya mereka berdua seperti disirep agar tetap diam di tempat.
tidak bisa bergerak ataupun melakukan apapun untuk membantu Miftah. Namun di saat genting tersebut mendadak muncul sebuah selubung berwarna putih yang refleks menyelubungi tubuh Miftah. Akibatnya pukulan Ki Jalu pun mental dan malah berbalik menyerang dirinya sendiri, hingga tubuh Ki Jalu sempat terpental beberapa langkah ke belakang. Wajah Ki Jalu berubah marah. Dia tidak menyangka baru kali ini ada orang yang berhasil lolos dari pukulan maut penghancur jantung miliknya. Akan tetapi bukan Ki Jalu namanya kalau harus mengakui kekalahan. Justru Ki Jalu malah makin terobsesi untuk membuat Miftah tewas di tangannya. Kurang ajar, rupanya anak ini memang bukan anak sembarangan. Dia bisa lolos dari pukulan maut aing. Jangan senang dulu, Jang. Kali ini kamu tidak akan lolos dari maut, ucap Ki Jalu sambil menyeringai sinis. Ki Jalu hendak menghancurkan selubung putih yang jadi perisai tubuh Miftah dengan membakarnya lewat telapak tangannya yang bisa mengeluarkan api. Tapi lagi-lagi malah muncul selubung kedua yang kini melapisi selubung yang pertama, hingga Ki Jalu kembali gagal melaksanakan niatnya. Tubuh Miftah secara gaib seakan dilapisi dua pembungkus berwarna putih yang tembus pandang. Namun kekuatannya tidak sanggup ditembus oleh api ataupun kekuatan jahat lainnya. Ki Jalu mulai tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia baru sadar sudah terlalu menganggap remeh anak muda yang ada di depannya. Siapa maneh, Jang? Kenapa maneh bisa punya perisai sekuat itu? Tanya Ki Jalu sambil menatap dengan nada menantang ke arah Miftah. Miftah yang masih lemas akibat banyaknya darah yang keluar saat tadi mimisan memandang bingung ke arah Ki Jalu. Tapi sadar dengan kondisinya kini yang dilindungi oleh dua lapis selubung gaib milik Raden Jayaraga, membuat Miftah sadar dirinya tadi memang sedang dalam bahaya yang mengancam nyawanya. Ya, Raden Jayaraga, kodam pendamping Miftah yang berwujud seorang laki-laki gagah berpakaian zaman kerajaan masa lalu, memang tidak akan membiarkan sang majikan terancam keselamatannya. Kakek siapa? Miftah yang memang tidak mengenali Ki Jalu malah bertanya. Aing malaikat maut yang akan mencabut nyawamu, Jang, jawab Ki Jalu seraya tertawa terbahak-bahak hingga suaranya memecah kesunyian yang tadi sempat mewarnai warung Cek Yaya. Kenapa kakek mau membunuh saya? Memangnya saya salah apa sama kakek? Kenal saja enggak? Miftah yang mulai bisa menetralisir energi jahat yang tadi sempat membuatnya mimisan, kini tegak berdiri. Kondisinya kini terlihat lebih baik dibanding tadi, sebab hidungnya sudah tidak lagi mengucurkan darah. Bocah ingusan, berani maneh menantang aing? Ki Jalu si raja santet yang ditakuti semua dukun dan orang sakti di tanah Pasundan. Ki Jalu berkata dengan suara lantang sambil menepuk-nepuk dadanya penuh rasa bangga. Miftah tetap memilih bersikap tenang. Saya nggak pernah takut sama siapapun, Ki. Takutnya cuma sama Allah yang sudah menciptakan saya, jawab Miftah lugas. Justru jawaban Miftah ini sangat menusuk hati Ki Jalu, karena dia sudah hampir 30 tahun tidak pernah mengingat dan menyembah Tuhannya. Sombong, jangan menyesal maneh kalau detik ini juga dibikin mati di tempat sama aing, ancam Ki Jalu. Ki Jalu lalu duduk di lantai mengambil sikap bersila, kedua mata tertutup dan mengatupkan kedua tangannya di atas dada. Kemudian Qomat Kamit membacakan mantra dengan khusyuk. Tidak lama kemudian muncullah sosok perempuan berpayudara besar dan kukunya panjang berwarna hitam, memandang tajam ke arah Miftah. Tanpa menunggu diperintah Ki Jalu, sosok mirip Wewe Gombel itu langsung terbang menyerang Miftah
dengan posisi kedua tangan yang berkuku panjang itu siap mencakar. Miftah yang tidak siap dengan serangan mendadak tersebut sempat terkena cakaran di bagian lengan kirinya hingga mengeluarkan darah. Miftah sempat meringis kesakitan karena sepertinya cakaran dari sosok Wewe Gombel itu, salah satu jin perewangan Ki Jalu itu, mengandung racun yang mematikan. Namun sebuah bisikan terdengar di telinganya. Kalau Den Mita mau mengalahkan sosok Wewe Gombel itu, harus di dunia jin, jangan di dunia nyata, biar saya bisa maksimal membantu Den Mita. Kata suara halus itu yang tidak lain milik Raden Jayaraga. Baik Raden, jawab Miftah singkat. Lalu Miftah dengan cepat duduk bersila dan membacakan beberapa surat-surat dalam Al-Quran yang membantunya untuk meraga sukma. Sementara itu, raga kasarnya masih berada dalam perlindungan selubung sakti berlapis 2. Jadi tetap aman seandainya tiba-tiba diserang Ki Jalu atau antek-antek jin kafirnya. Wajah sosok Wewe Gombel itu terlihat berubah. Sialan, bocah ingosan itu malah memakai raga halus untuk melawanku, runtuk sosok Wewe Gombel itu. Miftah mengusap luka cakar yang mengenai lengan kirinya. Hanya dalam satu kali usapan, luka cakar tersebut langsung lenyap, membuat sosok Wewe Gombel makin murka. Dia pun kembali terbang mencoba menyerang Miftah dengan mengarahkan cakarnya ke arah dada Miftah. Sepertinya sosok Wewe Gombel tersebut mengincar jantung Miftah, sama seperti yang tadi pernah mau dilakukan Ki Jalu. Tapi kalau Ki Jalu gagal total karena tubuh Miftah dilindungi selubung gaib. Ya, Wewe Gombel, salah satu jin perewangan Ki Jalu ini, adalah pemakan daging mentah-mentah yang masih segar. Kemarin dia makan mata Pak Yusef mentah-mentah, kini dia mengincar jantung Miftah buat hidangan lezatnya hari ini. Jantungmu itu pasti lezat sekali bila aku jadikan santap siangku, anak muda, ucap sosok Wewe Gombel yang tampak tidak sabar ingin segera merenggut paksa jantung Miftah buat dia makan. Coba saja kalau bisa. Tepat ketika kuku-kuku tajam milik cakar itu hendak mengenai dada Miftah, tiba-tiba Miftah langsung menghindar dengan memutar badannya ke samping, lalu balik menyerang dengan menjambak rambut Wewe Gombel tersebut dengan sekuat tenaga, dibarengi ucapan Allahu Akbar dan la haula wala quwata illa billah. Kemudian terdengar jerit kesakitan si Wewe Gombel ketika Miftah tahu-tahu ikut melayang terbang ke atas, jadi sejajar tubuhnya dengan Wewe Gombel tersebut. Tapi posisi tangan kanan Miftah masih menjambak rambut si Wewe. Lalu dengan sekali hentakan, Miftah membanting sosok Wewe Gombel tersebut ke tanah hingga jatuh tidak bergerak. Wewe tersebut mati dengan rambut tercabut dan tubuhnya hancur, yang kemudian perlahan berubah jadi kepulan asap, lalu menghilang meninggalkan suara teriakan kesakitan yang menggigitkan bulu kuduk. Ki Jalu yang masih dalam posisi bersila dan mata terpejam, tiba-tiba muntah darah, lalu terjengkang beberapa meter hingga punggungnya menghantam tembok. Kurang ajar, masa anak buah kesayangan Aing bisa dikalahkan anak ingusan? Runtuk Ki Jalu sambil menyeka mulutnya yang tadi memuntahkan darah. Raga halus Miftah yang tidak mau berlama-lama berada di dunia gaib buru-buru kembali ke raga kasarnya. Dia terlihat ngos-ngosan dan begitu lelah karena tadi energinya cukup terkuras saat melawan Wewe Gombel. Ki Jalu melihat Miftah yang kondisinya lelah bersikap curang. Dengan ingin menghabisi Miftah di saat dia sedang mengembalikan kekuatannya agar stabil, Ki Jalu pun memanggil salah satu benda anti kesayangannya yang berenergi tinggi, yaitu kujang emas yang dihuni oleh sosok pria tua bertongkat mirip seorang pertapa bernama Kisura. Kisura,
datanglah dan habisi bocah ingusan ini, batin Ki Jalu dalam hati. Lalu, set, tiba-tiba muncul kujang berwarna emas yang kehadirannya sungguh menyilaukan mata yang memandangnya. Dengan cepat kujang itu terbang menuki hendak menyerang Miftah. Namun tiba-tiba semilir angin datang dan dalam sekejap mata berubah wujud jadi Raden Jayaraga. Dengan sigap, Raden Jayaraga menangkap kujang tersebut. "Kenapa kau kini malah menghamba pada manusia iblis itu, Kisura? Sungguh sayang sekali, karena aku begitu menghormati kedudukanmu sebagai salah satu pertapa hebat di kerajaanku dulu," kata Raden Jayaraga yang sepertinya mengenal sosok penunggu kujang emas tersebut. Raden Jayaraga kemudian melepaskan pegangan tangannya dari kujang emas itu, dan dalam sekejap mata, kujang tersebut berubah menjadi sosok Kisura. Yang di luar dugaan Ki Jalu, malah Kisura menghancurkan hormat pada Raden Jayaraga. "Maafkan hamba, Raden. Hamba sebenarnya tidak mau jadi budak manusia licik ini, tapi dia berhasil mengalahkan hamba dalam pertarungan gaib beberapa waktu lalu," jawab Kisura masih dengan posisi kepala menunduk dan penuh hormat. Raden Jayaraga manggut-manggut. "Kalau begitu, lebih baik kau masuklah ke tubuh anak muda ini. Dia majikanku dan dia berjalan lurus di jalan Tuhannya. Lebih baik kau membantuku jadi pelindungnya," pinta Raden Jayaraga yang langsung dibalas anggukan oleh Kisura. Kisura pun merubah wujudnya kembali jadi kujang emas. Lalu seperti anak panah yang ditembakkan oleh busurnya, kujang emas itu pun masuk ke tubuh Miftah lewat dadanya. Untuk beberapa saat Miftah merasa tubuhnya seperti dimasuki sesuatu benda yang dingin sedingin es. Jalu begitu murka melihat kejadian itu, tapi dia baru saja mengalami luka dalam akibat pertempurannya tadi melawan Raden Jayaraga. "Hari ini kau boleh senang, nyawamu bisa lolos, Jang. Tapi lain kali aing tidak akan melepaskan maneh," ucap Ki Jalu. Dia melempar sebuah benda berbentuk serbu ke arah Miftah dan Raden Jayaraga yang masih berdiri sekitar 100 meter di depannya. Benda berbentuk serbuk tersebut mendadak berubah jadi kepulan asap tebal berwarna merah yang menghalangi pemandangan mata. Kemudian Ki Jalu tahu-tahu menghilang dari hadapan mereka. "Makanya jangan sombong, di atas langit masih ada langit," kata Miftah dengan nada mengejek. Dia tidak tahu kapan Ki Jalu akan kembali menantangnya. Tapi kapanpun itu Miftah sudah siap, karena dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bantuan Raden Jayaraga dan Kisura. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya